teman-teman, saya Heni Rahmadani dengan NIM 17251053. Di sini saya bersama teman-teman ingin membahas tentang konsep kimia udara beserta data statistiknya. Yuk kita bahas. Nah, sebenarnya udara itu apa sih teman-teman? Udara itu bukan cuma ruang kosong, tapi campuran dari berbagai gas. Isinya ada 78% nitrogen dan 21% oksigen. Sisanya campuran gas-gas lain seperti karbon dioksida dan uap air. Nah teman-teman, udara juga bisa berubah-ubah karena pengaruh sinar matahari dan zat lainnya yang masuk ke dalam udara itu sendiri. Terus, udara bersih itu apa sih? Udara bersih adalah udara yang belum tercemar oleh zat berbahaya. Ciri-cirinya, udaranya masih terasa segar dan masih aman untuk pernapasan dan juga tidak bau dan berdebu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Sukyatin dengan NIM 17251047. Kalian sadar nggak sih kalau udara pagi itu sangat segar? Nah, di sini aku bakal jelasin kenapa udara itu bisa bersih. Yang pertama, karena banyak pohon yang menyerap polusi. Yang kedua, karena udara yang terus bergerak. Dan yang ketiga, karena sumber polusinya yang sedikit. Nah, di sini aku akan jelasin kebalikannya, yaitu polusi udara. Apa sih itu polusi udara? Polusi udara adalah kondisi di mana udara yang kita hirup tercampur oleh zat asing atau partikel yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan makhluk hidup dan merusak lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Mai Safira Anggreni dengan NIM 17251044. Di sini, saya akan membahas kota-kota di Indonesia dengan polusi udara yang tinggi serta penyebab utama terjadinya polusi udara tersebut. Beberapa kota di Indonesia dengan polusi udara yang tinggi yaitu Kota Jakarta, Kota Medan, Kota Surabaya, Kota Bandung, dan Kota Palembang. Secara umum, polusi udara berasal dari dua faktor. Yang pertama, faktor manusia seperti asap kendaraan bermotor, aktivitas industri atau pabrik, pembakaran sampah, dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Yang kedua, ada dari faktor alam. Yang pertama, letusan gunung berapi, kedua, kebakaran hutan alami, dan yang terakhir yaitu debu dari tanah kering atau gurun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Abi Putra Nugroho dengan NIM 16251054. Saya akan membahas tentang polutan yang ada di udara serta dampak bagi kesehatan kita maupun lingkungan kita. Nah, jenis polutan yang ada di udara itu yang pertama itu adalah PM2,5 dan PM10. PM itu adalah particulate matter atau materi partikulat. Nah, yang biasanya itu tercampur dari zat padat dengan zat cair seperti asap, debu maupun jelaga. Nah, itu adalah materi yang bisa masuk ke dalam paru-paru bahkan ke aliran darah kita. Yang kedua adalah karbon monoksida atau CO. Itu adalah zat yang keluar dari kendaraan kita. Dan yang terakhir adalah nitrogen dioksida atau NO2 serta sulfur dioksida atau SO2. Itu adalah zat yang keluar dari bahan bakar fosil serta dari industri-industri. Nah, ada juga dampak bagi kesehatan kita. Yang pertama itu adalah infeksi saluran pernapasan atas atau yang kita bisa sebut ISPA. Yang kedua adalah asma, yang ketiga adalah penyakit jantung, dan yang terakhir adalah kanker paru-paru. Nah, habis itu ada juga nih dampak bagi lingkungan kita, yaitu adalah penipisan lapisan ozon, pemanasan global, serta hujan asam. Dan perkenalkan, saya Evangelio Octavian Miko dengan NIM 16251011 akan membahas solusi mengurangi polusi udara dan juga akan membahas kesimpulan dari pembahasan yang sudah disampaikan. Oke, yang pertama solusi untuk mengurangi polusi udara. Yang pertama adalah menggunakan kendaraan umum dan juga menggunakan kendaraan yang bertenaga listrik. Lalu ada yang kedua, yaitu kita menanam pohon dan juga menjaga ruang terbuka hijau. Lalu yang ketiga, kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan yang keempat, kita menggunakan energi yang sudah terbarukan. Oke, kesimpulan dari pembahasan yang sudah disampaikan dari tadi, yaitu perbedaan antara polusi udara dan juga udara bersih sangat gampang bisa dilihat dari udara bersih itu sendiri. Yang pertama, udara bersih itu mengandung zat berbahaya yang sangat sedikit, sedangkan polusi udara mengandung zat berbahaya yang sangat banyak, seperti yang di belakang saya ini ya. Oke, lalu polusi udara yang sangat banyak itu sudah tidak bagus karena alam sudah tidak bisa membersihkannya lagi. Berikut adalah data-data kota paling bersih dan kota paling berpolusi di Indonesia yang kami ambil dari website IQL. Kota paling bersih adalah Kota Semarang dan kota paling berpolusi adalah Tangerang Selatan. Kota Semarang memiliki berbagai macam polutan seperti PM2,5, PM10, O3, NO2, dan SO2. Sedangkan Tangerang Selatan hanya memiliki polutan PM2,5. Dan terakhir yaitu grafik riwayat kualitas udara untuk Kota Semarang dan Tangerang Selatan.
Kota Semarang menunjukkan 64 AQI atau Air Quality Index. Grafik ini menunjukkan kualitas udara di Semarang setiap jam pada tanggal 10 April, yang berarti sedang atau cukup aman. Batang berwarna hijau artinya baik, kuning artinya sedang, dan orange artinya lebih buruk. Dari grafik kualitas udara Kota Semarang, kualitas udara naik turun, tapi umumnya masih aman untuk aktivitas sehari-hari. Untuk kota Tangerang Selatan menunjukkan 153 AQI. Grafik ini menunjukkan kualitas udara di Tangerang Selatan setiap jam pada tanggal 10 April, yang berarti sangat tidak sehat, yang ditandai dengan warna merah. Artinya, kondisi udara naik turun, tapi ada beberapa waktu yang cukup berbahaya, terutama bagi orang penderita asma yang harus mengurangi aktivitas di luar saat kondisi batang berwarna merah.